Sekolah Minggu Online BKC Tanjung Tirto bersama Mbak Kevin dan juga ada pengiring kita Mas Indra. Nah adik-adik, hari ini bagaimana nih perasaannya? Bahagia nggak bisa jumpa lagi di Sekolah Minggu Online? Pastinya bahagia dong. Nah untuk memancarkan rasa bahagia ini, kita akan mengangkat lagu hari ini Kurasa Bahagia. Musik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu kali ini akan mendengarkan firman-Mu dan akan menyambut-Mu Tuhan. Kiranya Engkau siapkan hati, pikiran anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik pasti hari ini sangat bahagia kan? Nah juga kita tuh harus mengetahui ya, tangan ini bekerja untuk Tuhan. Kemudian mulut ini untuk memuji nama Tuhan. Dan juga kaki ini untuk berjalan, untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu sebelum menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Musik. Nah adik-adik, kali ini adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Bu Yulia. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik yang di rumah, selamat pagi, shalom. Nah ketemu lagi sama Mbak Yulia di Sekolah Minggu Online kali ini. Nah Mbak Yulia hari ini mau bawain firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk bersekolah minggu online pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami supaya kami boleh menerima firman-Mu, supaya firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, oke, hari ini adik-adik kita mau buka Alkitab kita di kitab Lukas. Hari ini kita mau baca di kitab Lukas 3 ayatnya yang ke 15 sampai 17, lalu dilanjutkan Lukas 3 ayatnya yang ke 21 sampai dengan 22.
Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kita buka sama-sama, kita baca sama-sama. Lalu untuk adik-adik yang mungkin masih belum bisa membaca, mungkin bisa dibantu oleh orang tuanya ya. Sudah siap semuanya? Udah pada ketemu? Udah ya? Oke, baik. Kita baca sama-sama ya. Lukas 3 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ayat yang ke-17, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dilanjutkan ayat yang ke-21 sampai dengan 22 ya adik-adik ya. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, oke adik-adik. Nah, mungkin adik-adik yang di rumah sudah pernah mendengar bagaimana cerita tentang Yohanes Pembaptis. Nah, sebenarnya adik-adik tahu nggak sih Yohanes Pembaptis itu siapa? Berarti semua tahu ya, Yohanes Pembaptis itu adalah murid Tuhan Yesus. Nah, tugasnya apa sih? Yohanes Pembaptis itu tugasnya adalah membaptis adik-adik. Nah, membaptis banyak orang. Lalu adik-adik di rumah mungkin ada yang sudah dibaptis atau mungkin ada juga yang belum. Nah, untuk adik-adik yang sudah dibaptis, masih ingat nggak kapan dibaptis? Atau mungkin ada yang ingat, atau mungkin kalau nggak ingat mungkin bisa tanya ke orang tuanya gitu ya. Kapan adik-adik dibaptis waktu itu? Nah, adik-adik mungkin juga bertanya, apa sih baptis itu? Gitu ya, mungkin adik-adik nggak tahu baptis itu apa. Nah, baptis itu adalah tanda pertobatan adik-adik. Jadi kita semua kan memang orang berdosa, lalu kita dibaptis untuk membersihkan dosa-dosa kita, seperti itu. Nah, ketika kita sudah dibaptis, otomatis tindakan kita juga harus berubah adik-adik. Yang dulunya mungkin kita berdosa, yang dulunya mungkin kita bercela seperti itu, tapi kita harus merubah sikap kita untuk menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, contohnya aja seperti ini. Mungkin karena kita memang manusia berdosa, kita mungkin banyak salahnya juga sama Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita untuk memperbaiki supaya hidup kita jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik mungkin misalnya saja ketika kita lagi bermain, lalu misalnya kita punya uang jajan, lalu kita mungkin beli es krim atau mungkin beli roti atau mungkin beli makanan yang lain, tapi teman kita mungkin nggak punya uang untuk membelinya, lalu kita berbagi. Nah, itu juga salah satu contohnya seperti itu ya. Nah, oke adik-adik. Nah, pada saat Yohanes Pembaptis itu membaptis, begitu banyak orang yang datang, mereka berbondong-bondong untuk untuk pengen melakukan pertobatan, lalu pengen dibaptis sama Yohanes Pembaptis, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, orang-orang mungkin mengiranya bahwa berarti ini mungkin Yohanes Pembaptis ini Mesias ini, seperti itu ya. Mungkin dia adalah Mesias, seperti itu. Banyak orang yang bertanya-tanya, apakah benar Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Tapi ternyata pada saat itu ada banyak orang yang bertanya-tanya. Lalu Yohanes Pembaptis dengan tegas menjelaskan bahwa dia
bukanlah Mesias, tapi ada yang lebih berkuasa membaptis selain dirinya. Dia adalah Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Seperti itu adik-adik. Nah, meskipun seperti itu, meskipun Yohanes bukan Mesias, tetapi Yohanes juga tetap melakukannya karena itu adalah tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh Tuhan. Jadi dia tetap membaptis banyak orang dengan air, seperti itu adik-adik ya. Tapi dengan meskipun tidak dianggap sebagai Mesias seperti itu yang seperti ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang, tapi Yohanes Pembaptis ini tidak takut untuk direndahkan. Seperti itu ya, meskipun bukan Mesias, tetapi tidak takut untuk direndahkan adik-adik. Dia tetap melakukan tugasnya dengan baik. Nah, pada saat itu juga Tuhan Yesus datang adik-adik. Di tengah-tengah Yohanes Pembaptis itu membaptis banyak orang. Lalu ketika Tuhan Yesus dibaptis, lalu Tuhan Yesus berdoa, dan saat itulah langit terbuka seperti yang tadi Mbak Yulia sudah bacakan di Lukas 3 ayatnya yang ke-22. Dan pada saat Yesus berdoa setelah dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Oke, baik adik-adik. Jadi kesimpulannya adalah kita jangan takut untuk direndahkan, seperti itu adik-adik ya, seperti Yohanes Pembaptis. Meskipun bukan Mesias yang begitu kebanyakan orang-orang tunggu-tunggu, tapi dia tetap melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan dia dipercaya untuk membaptis Tuhan Yesus juga ya. Sungguh luar biasa bukan tugas Yohanes Pembaptis ini adik-adik, salah satu murid Tuhan Yesus yang tugasnya luar biasa, seperti itu ya. Nah, oke adik-adik, mungkin cukup sekian aja firman Tuhan kali ini. Semoga adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang selalu tidak takut untuk direndahkan, selalu berbagi kepada orang lain. Dan seperti cerita Tuhan kali ini juga, adik-adik harus juga bagikan, tidak hanya untuk diri adik-adik sendiri, tapi juga harus dibagikan kepada orang lain. Bisa kepada saudara kita, teman seiman kita, lalu orang tua kita. Oke, kalau gitu cukup sekian firman Tuhan kali ini, dan kita akan kembali lagi di sekolah minggu online dengan cerita-cerita yang jauh lebih seru lagi tentang firman Tuhan. Oke, baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dah. Nah adik-adik, kali ini kita mau mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan ya. Persembahannya boleh dititipkan kepada ayah ataupun bunda, kemudian boleh diberikan pada kakak-kakak sekolah minggu. Persembahan kali ini akan diiringi dengan lagu Bawa Persembahanmu. Musik! Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan bersama-sama doa syafaat. Doa syafaat akan Mbak Yulia pimpin. Adik-adik di rumah mendengarkan, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga sebentar sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Firman yang sungguh menguatkan hati kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh meniru teladan seperti Yohanes Pembaptis, supaya kami anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari tidak takut untuk direndahkan.
Tuhan, saat ini kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati bangsa dan negara kami ya Bapa, supaya bangsa dan negara kami ini boleh terhindar dari segala bencana, boleh terhindar dari segala sakit penyakit. Dan untuk saat ini terkhusus Tuhan, kami masih berada di kondisi wabah COVID-19 ya Bapa, yang semakin hari mungkin semakin banyak sekali variannya ya Bapa, yang mungkin bisa terjadi juga dan bisa juga menimpa di antara kami semua Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau boleh menguatkan kami di setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati bangsa Indonesia, dan kami mau menyerahkan bangsa Indonesia kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa untuk para pemerintahan di negara Indonesia ini Tuhan, Bapak Presiden, bahkan para menteri, gubernur, bupati, bahkan RT RW, dukuh dan lain sebagainya, supaya mereka boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, semoga Kau berikan mereka umur yang panjang, Kau berikan mereka kesehatan yang baik, supaya mereka boleh melakukan pekerjaannya dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Ya Tuhan, Kau berikan rezeki yang cukup untuk kedua orang tua kami, supaya mereka boleh mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, dan boleh memberkati kami anak-anaknya Tuhan, melalui rezeki yang Engkau berikan kepada orang tua kami, sehingga mereka boleh membayar biaya pendidikan untuk bisa membayar sekolah kami ya Bapa, dan kebutuhan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami yang mungkin saat ini kami di kondisi pandemi ini masih bersekolah secara online. Dan mungkin juga ada beberapa teman-teman kami yang mungkin sudah bisa masuk bersekolah, tapi mungkin tidak bisa full setiap hari, mungkin juga bisa 1 minggu 2 kali, 3 kali. Tapi kami sungguh bersyukur Tuhan, dimanapun kami berada, mau kami belajar di sekolah maupun di rumah, kami akan terus belajar, dan kami akan terus rajin belajar ya Bapa, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang pintar dan yang membanggakan orang tua kami ya Bapa. Dan berkati Tuhan di setiap kami menerima materi dari Bapak Ibu guru kami, supaya kami boleh menerima dengan baik, supaya di kemudian hari ketika kami boleh mengerjakan soal-soal ujian, kami juga boleh mengerjakannya dengan baik, dan kami boleh menjadi anak-anak yang berprestasi di dalam sekolah kami ya Bapak. Engkau juga berkati Tuhan sekolah minggu online yang setiap minggu kami lakukan, supaya terus berjalan dengan baik. Berkati para guru sekolah minggu, supaya kami boleh melayani anak-anak kami dengan baik, dengan rasa syukur dan bersukacita. Dan kami boleh berbagi kepada anak-anak kami tentang firman Tuhan dan puji-pujian. Engkau juga berkati anak-anak kami ya Tuhan, supaya anak-anak kami sekolah minggu secara online rutin setiap minggunya Tuhan. Engkau buka mata hati dan pikiran anak-anak kami, supaya terus rindu untuk mendengarkan dan memuji Engkau ya Tuhan di setiap harinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk mungkin persembahan yang sedikit kami kumpulkan, supaya persembahan yang kami kumpulkan boleh menjadi berkat bagi orang lain ya Bapa. Ya Tuhan, bila mana kami boleh mengakhiri sekolah minggu online pada minggu kali ini, semoga kita boleh bertemu lagi di sekolah minggu online yang berikutnya, tentunya dengan cerita firman Tuhan yang jauh lebih menarik, dan dengan puji-pujian, dan dengan guru-guru sekolah minggu yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, oke, baik adik-adik, berikut adalah doa syafaat yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, kali ini kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama ya.
silakan adik-adik bangkit berdiri. Kemudian tangan kanan adik-adik ditaruh di dada kiri adik-adik. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita mau bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, kita sudah akan sampai di penghujung acara nih. Tapi jangan sedih ya. Untuk menutup sekolah minggu online pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Kuat, Hebat, dan Besar yang menggambarkan betapa kuat, betapa hebat, dan betapa besarnya Allah kita. Musik.